Saudari dan saudara yang terkasih, ada seorang manusia yang di ambang pintu masa pensiun. Dia happy, dia bahagia. Dia mempunyai segudang cita-cita nanti akan mengisi masa tuanya dengan macam-macam kegiatan-kegiatan. Tanpa paksaan, tanpa stres, senang, santai, happy. Impiannya indah. Dia sudah mengumpulkan sedikit uang. Dia mau membeli sebidang tanah kecil saja. Mau mengurus domba, kambing, peternakan. Duduk di situ, mengurus itu, menikmati. Impiannya indah. Sebentar lagi sampai pensiun. Tetapi itu impian dia. Ternyata dia merasa sakit. Dia pergi ke dokter. Dan dokter memberi kepadanya vonis hukuman yang mengerikan. Bapak, forget it. Lupa saja kau menikmati hari tuamu. Kau mempunyai suatu penyakit yang ganas, bahaya, penuh risiko. Kalau mau selamat harus operasi, itu pun operasi besar. Serta-merta bab itu menangis. Padahal saya mengharapkan santai-santai, bahagia, sehat. Kok gitu? Dia down, dia hancur. Tidak berpikir bahwa nasib begitu jeleknya. Karena dia seorang yang saleh semasa bekerjanya, bahwa dia seorang yang merasa dinilai dekat pada Tuhan, maka kepadanya dibacakan sedikit tentang Mazmur 16 yang baru kita nyanyi bersama-sama, di mana dikatakan bahwa Allah itu maha setia. Pun pada saatnya engkau sedih, frustrasi, pada saat kau tidak melihat masa depan hidupmu, Allah tidak akan meninggalkan manusia yang percaya kepadanya kendati masa depan suram. Tapi karena hancur, karena depresi, karena frustrasi, karena lengket pada impiannya sendiri, sekata pun tidak masuk dalam hatinya. Sibuk dengan kesedihan sendiri. Hidup saya bahaya. Kepadanya diceritakan pada saat sebelum dia mau operasi. Diceritakan kepadanya bagaimana Tuhan sendiri maha setia. Bangsa Israel, umat Allah sendiri, dijajah. Disuruh kerja paksa, menderita. Dibebaskan oleh Allah. Bangsa Israel di padang gurun mau bebas merdeka, tiba-tiba ada di depan mereka Laut Merah, deadlock, tidak ada jalan keluar. Tapi dalam penderitaan mereka Allah hadir. Yang tidak ada jalan keluar dijadikan jalan keselamatan bagi bangsa umat Allah. Ada jalan keluar. Umat Israel mengembara di padang gurun, lapar, haus, pengen makan, nggak ada. Tapi dalam kelaparan, dalam kesedihan, dalam kehausan, Allah itu nampak hadir. Ada saja roti yang turun dari surga. Sedikit demi sedikit itu hatinya menjadi tentram. Mudah-mudahan saja Allah itu beserta saya, melindungi saya pada saat operasi, membantu dokter supaya lancar. Dia menyerahkan diri. Hatinya menjadi tenang. Jadi yang Tuhan kehendaki, itu yang terbaik. Terima kasih. Operasi lancar. Dokter juga selamat dia. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia mengatakan, mengapa kemarin saya begitu khawatir, mengapa saya kemarin begitu sedih, hancur, hanya lengket pada rencana saya sendiri, impian saya sendiri, maunya saya begini.
belum tentu itu rencana Tuhan. Sekarang dia menyerah kepada Allah. Menikmati hidup bersama-sama dengan cucu-cucunya. Jalan-jalan bersama dengan mereka. Dia happy. Jalan lain daripada yang dia bayangkan. Malahan akhirnya jadi ketua lingkungan. Umat dipercaya kepada dia. Daripada domba-domba, uruslah umat Allah dengan baik-baik. Sekarang dia usianya sudah lanjut. Ada senyum pada bibirnya. Dan dia kemana saja cerita. Memberi kesaksian. Bahwa dia menempuh jalan ke Emmaus. Jalan ke Emmaus. Matahari sudah hampir terbenam. Awan gelap datang dalam hidupnya. Melihat Yesus tidak. Walaupun beserta mereka. Tidak kelihatan. Begitu sibuk dengan saya mengharapkan dengan rencana sendiri. Tapi ujung dari the road to Emmaus berakhir dengan terbitnya matahari. Akhirnya Yesus dikenal. Dalam sengsara apapun juga kami tidak sendirian. Dan mereka langsung pulang ke Yerusalem. Orang yang mengalami Allah beserta kita dalam kesedihan, ya, dalam penderitaannya, orang itu harus memberi kesaksian. Kami telah melihat Tuhan, Dia hidup, mengubah seluruh hidup saya. Daripada hanya hidup bagi diri sendiri, daripada hanya egois, memikir diri sendiri, menangis nasib saya, aku memberi kesaksian. Dalam kesusahan, dalam sengsara, Allah tetap setia menyertai kita ini. Itulah katakan Mazmur 16. Sekarang ada satu pertanyaan kepada saudara. Tadi saya membaca Injil yang bagus. Perjalanan Emmaus. Satu murid itu namanya Kleofas. Yang kedua siapa sih? Ingat tidak? Yang satu namanya Kleofas, yang satu lagi siapa? Saya mikir-mikir, pasti saudara tahu. Yang satu ini namanya tak lain daripada saya sendiri. Saya sendiri yang mengalami persis seperti yang dialami oleh orang-orang Emmaus. Kita bersama-sama, teman dalam perjalanan ke Emmaus, mengalami kekecewaan dalam hidup kita. Nangis, pusing tentang diri sendiri, tidak melihat masa depan. Tapi Allah hadir, walaupun seringkali oleh kita tidak kelihatan. Yesus hadir dan mengubah pikiran kita, mengubah hati kita, supaya kita menjadi cerah melihat matahari terbit lagi, jalan keluar. Saudara, jangan tenggelam dalam kekecewaan. Banyak orang pasti mengalami kekecewaan, kesedihan dalam hidupnya. Tapi jangan berhenti di situ. Ada yang maha kuasa yang menyertai, yang membantu kita. Ada jalan keluar. Bukan karena usaha kita, tapi karena kesetiaan Allah kepada kita. Semoga saja kita menjadi saksi kebaikan Allah, kebaikan Tuhan Yesus kepada kita masing-masing. Dan karena itu membantu orang-orang yang tenggelam dalam kesedihan, dalam egoisme, dan kami berharap begitu-gitu. Semoga kita, kalau sempat itu, baca kembali, ceritalah tentang Emmaus. Bagus. Yang satu ini siapa? Yang satu ini saya. Aku mempunyai pengalaman persis sama seperti orang-orang yang pergi ke Emmaus. Dan aku percaya bahwa Tuhan menyertai saya. Ada jalan keluar, ada jalan keselamatan. Semoga demikian.